Perkenalkan, nama saya David Samuel. NIM saya 2022002. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 prinsip arsitektur pada arsitektur Papua, yaitu Honai. 5 prinsip tersebut yaitu, yang pertama ada climate atau iklim, yang kedua ada culture atau budaya, yang ketiga ada society atau kemasyarakatan, yang keempat ada needs atau kebutuhan, dan juga yang terakhir ada teknologi atau teknologi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Salah satu faktor yang berpengaruh bagi arsitektur Papua pastilah iklim. Disebabkan panasnya daerah Papua dan juga curah hujan yang tidak beraturan, dampaknya masyarakat menggunakan atap dari jerami pada Honai dengan dinding kayu yang dibalut kulit kayu serta lantai yang berupa tanah, membuat bangunan arsitektur Papua menjadi sejuk dan rindang. Dan juga oleh karena dataran tinggi mereka, kemungkinan kecil terjadinya banjir dan juga longsor. Terdapat suatu perapian di tengah ruang Honai sebagai tempat memasak dan juga sebagai penghangat. Bukan hanya itu, tiap Honai berbeda ukurannya. Ada Honai yang berukuran besar dan panjang untuk para kaum lelaki, dan juga ada yang berukuran kecil untuk kaum perempuan. Ada juga yang berukuran panjang dan sangat besar untuk menyimpan bahan makanan dan juga menyimpan segala peralatannya mereka. Terlihat ada seseorang yang sedang memberi makan ternaknya. Ini termasuk dalam society atau kemasyarakatan. Mereka memposisikan diri mereka dengan ternaknya pada satu kawasan. Kawasan tersebut ditutup oleh pagar yang mengelilingi dan juga sebuah gapura. Pagar dan gapura tersebut menggunakan bahan alami yang sama persis dengan Honai: kayu, batu, ranting kayu, dan juga kulit kayu, serta jerami. Mereka menggunakan bahan itu untuk menandai bahwa inilah wilayah kami. Dan juga mereka tidak membatasi pergerakan daripada ternak-ternaknya. Oleh karena itu ruangannya tertutup dan terisolasi, sehingga tidak ada orang yang tanpa seizin mereka boleh masuk ke kawasan mereka. Sebab arsitektur tidak hanya membicarakan bangunan saja, tetapi membicarakan hubungan antara bangunan dengan manusianya. Seperti yang kita bisa lihat di belakang, itu adalah bangunan Papua yang besar. Ada sebuah faktor yang mempengaruhi arsitektur Papua, yaitu Honai. Faktor tersebut ialah faktor kebudayaan. Kita lihat pada gedung di belakang saya, dan juga pada lukisan yang pada ukiran yang ada di sebelah kiri saya, motif. Ya, dari kedua hal tersebut kita bisa melihat bahwa masyarakat Papua tetap melestarikan kebudayaan aslinya, tetapi tidak mengubah yang lama dan juga mengupgrade-nya menjadi bahan yang menggunakan bahan yang lebih bermutu dan juga mengikuti zaman yang maju. Pada gedung di belakang saya, gedung DPRD ini, atapnya menggunakan keramik di mana dia dapat memantulkan cahaya kembali ke langit dan tidak membuat ruangan di dalamnya menjadi panas. Tetapi mereka membentuknya sama persis dengan atap Honai, di mana bentuknya seperti setengah bola. Dan juga pada ukiran sebelah kiri saya, itu merupakan ukiran bergambar Honai yang asli dengan motif kayu-kayu dan juga ada rerumputan di bawahnya. Itu menandakan bahwa masyarakat Papua masih alami, dan juga dengan dibangunnya bangunan ini, bangunan lama Honai juga tetap masih ada di dunia ini. Mereka juga tetap melestarikan bangunan yang asli. Demikian video penjelasan mengenai 5 prinsip arsitektur terhadap arsitektur Papua, yaitu yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang tugas pengantar arsitektur. Nama saya Trisnaldi, NIM 2022006. Yang pertama, needs atau kebutuhan. Manusia sangat membutuhkan bangunan untuk berlindung dari cuaca hujan maupun panas, dan juga tempat untuk beristirahat.
Gelebak di sini biasanya digunakan untuk menaruh alat untuk bercocok tanam seperti cangkul, sabit, dan keranjang. Gelebak mempunyai dua tingkat. Bagian atas digunakan untuk menaruh hasil panen dan bagian bawah digunakan untuk beristirahat. Kedua, teknologi. Teknologi tidak akan ada habisnya karena manusia memiliki pikiran dan menggunakannya untuk mengembangkan sebuah teknologi. Seperti halnya dulu manusia menggunakan fisiknya untuk bekerja, dan semakin berkembangnya zaman, manusia membuat mesin untuk membantu pada saat bekerja agar mempercepat saat pembangunan. Karena berkembangnya teknologi, yang dulunya hanya menggunakan sebuah kayu untuk membangun, sekarang sudah berkembang menggunakan bahan dari campuran pasir dan semen. Yang ketiga, culture atau budaya. Keterkaitan budaya dengan arsitektur Bali mengaplikasikan budaya ukiran ke bangunan seperti menambahkan sebuah ukiran di bagian pintu maupun jendela. Biasanya ukiran terdapat pada tiang-tiang tertentu. Fungsi ukiran di sini untuk memperindah sebuah bangunan dan tidak menghabiskan ruang yang begitu banyak. Yang keempat, climate atau iklim. Iklim sangat berpengaruh dalam arsitektur di Bali. Dengan cuaca yang hujan dan panas, bangunan harus tahan dengan derasnya hujan. Maka dari itu, di Bali sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang bagus untuk membangun, seperti kolom dari beton yang dulunya menggunakan bahan dari kayu. Beton pun bebas dari serangga seperti rayap. Selain itu, agar terhindar dari teriknya panas, plafon pun tidak menggunakan triplek, melainkan menggunakan bambu yang dianyam. Dan yang kelima atau yang terakhir, society atau kemasyarakatan. Arsitektur Bali dengan faktor kemasyarakatan mempengaruhi bentuk bangunan yang luas dan nyaman untuk berkumpul. Seperti halnya di Bali, ada Balai Banjar yang memiliki ruang yang begitu luas untuk melakukan musyawarah dan berkumpulnya pada saat memulai sesuatu di desa seperti bergotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Nuris, NIM 2022050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar arsitektur tentang keterkaitan 5 faktor dalam arsitektur. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu rumah joglo. Faktor pertama, kebutuhan pendopo. Pendopo yaitu bangunan yang letaknya di bagian depan rumah. Fungsinya untuk menerima tamu, pertemuan formal, dan upacara adat. Yang kedua, ringgitan. Ringgitan adalah penghubung antara pendopo dengan omah dalem dan biasa digunakan sebagai tempat bermain wayang. Yang ketiga, omah dalem. Omah dalem digunakan sebagai tempat penghuni rumah tinggal. Dari faktor kebutuhan ini membutuhkan tanah yang relatif luas. Pada faktor teknologi, arsitektur Jawa sangat berkembang pesat, di mana rumah joglo didesain lebih fungsional dan efisien, serta berkembangnya teknologi baik di bidang bahan bangunan maupun konstruksi. Hal ini dilakukan dengan cara penggunaan kayu yang cenderung boros dapat dihemat dengan dilakukan analisis terhadap kekuatan strukturnya. Budaya. Keterkaitan budaya dengan arsitektur Jawa merupakan hasil karya yang diwariskan secara turun-temurun, yang kaya dengan makna dan pesan melalui simbol. Diwariskan pada unsur bangunan maupun upacara-upacara yang berkaitan dengan proses pembuatan, pemakaian, dan kebersihan bangunan. Dengan adanya faktor budaya, bangunan terkesan lebih ramah, serasi dengan alam, dan sesuai dengan jiwa sosial masyarakat setempat. Iklim. Dengan faktor iklim, arsitektur Jawa juga menyesuaikan iklim yang ada di tanah Jawa yang berdirikan bangunan tropis. Hal ini dikarenakan arsitektur Jawa punya bentuk bangunan yang mampu melawan terik panas matahari dan derasnya hujan. Meskipun terpapar panas dan hujan, rumah joglo tetap memiliki sirkulasi udara yang baik di dalamnya. Kemasyarakatan. Arsitektur Jawa dengan faktor kemasyarakatan kaitannya sangat erat, yaitu dengan terciptanya desain rumah yang dapat menyatukan ruang dengan benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia satu dengan makhluk hidup lainnya. Dari faktor kemasyarakatan ini, maka terciptanya ruang pendopo dan peringgitan yang digunakan untuk acara-acara kemasyarakatan.
sehingga kehidupan dalam hal kemasyarakatan dapat berjalan dengan nyaman dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nikola Kurnia Sardika, NIM 2022051. Pada kesempatan kali ini saya akan persembahkan video tugas presentasi dari pengantar arsitektur yang berjudul 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan arsitektur di setiap studi kasus. Studi kasus yang saya ambil adalah studi kasus perkembangan arsitektur di Bali, lebih tepatnya di rumah adat tradisional. Faktor yang pertama yaitu needs ataupun kebutuhan. Keterkaitan faktor kebutuhan dengan perkembangan arsitektur di Bali sangatlah melekat. Sederhananya, apa yang dibutuhkan merupakan pedoman yang digunakan arsitek untuk membuat ruang. Salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat di Bali adalah ruang jineng. Jineng merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan hasil bercocok tanam. Jineng terdiri atas 2 lantai. Lantai atas digunakan untuk menyimpan hasil bercocok tanam, dan lantai bawah digunakan untuk mempersiapkan upacara dan berbagai kegiatan lainnya. Kedua adalah teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gaya arsitektur di Bali. Salah satu dampak perkembangannya yaitu dinadai dengan penggunaan material bangunan yang lebih efisien serta modern. Bentuk-bentuk yang tidak dapat dibuat dengan arsitektur tradisional dapat diwujudkan dengan melakukan analisis struktur maupun bahan yang digunakan. Faktor yang ketiga adalah climate atau iklim. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan arsitektur di Bali. Karena di Bali ataupun Indonesia memiliki iklim tropis, maka perlu untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti kondisi alam, angin, matahari, serta cuaca seperti musim panas dan musim hujan. Contoh penerapannya adalah dengan mempertimbangkan bentuk bangunan, jarak bangunan antara satu sama lain, serta ketinggiannya. Bangunan Bali memiliki ciri khas yaitu dalam tinggi bangunannya. Tinggi bangunan berfungsi untuk menanggulangi genangan air yang tinggi saat cuaca hujan. Faktor yang keempat yaitu culture atau budaya. Faktor ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan arsitektur Bali. Salah satu contoh penerapannya yaitu adanya perubahan gaya arsitektur Bali dari era tradisional ke era modern. Di era arsitektur Bali modern lebih menonjolkan nilai fungsi serta pemanfaatan ruang bangunan yang lebih efisien, namun tetap mempertahankan nilai estetika arsitektur Bali. Contohnya pada video ini menambahkan ornamen ukiran yang mencerminkan budaya Bali. Faktor terakhir yaitu faktor society atau faktor kemasyarakatan. Salah satu dampak dari faktor ini adalah terciptanya ruang yang diselaraskan dengan aktivitas, kebiasaan, kebutuhan, serta fungsi bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh penerapannya adalah Balai Banjar. Balai Banjar merupakan bangunan terbuka yang mewadahi aktivitas yang dilakukan masyarakat Bali, seperti kegiatan bermusyawarah, serta sebagai tempat untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat.